Preview. Hai Sobat EU, kali ini bertemu kembali di EU Pod, Akprin University Podcast bersama saya Anggun Sulistiawati. Nah, kali ini kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas Akprin Indonesia dan dari Teknik Mesin. Siapakah dia? Ada Muhammad Banu Taslim. Selamat pagi, Banu. Ya, selamat pagi, Kak. Disapa dulu, Sobat EU namanya. Halo Sobat Ayu, selamat pagi semuanya. Kabar baik, sehat Banu? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Banu ini adalah salah satu mahasiswa dari Akprin, jurusan Teknik Mesin, Banu. Mesin, Kak, iya. Wah, bisa diperkenalkan dulu nggak sih Banu, dari mana asalnya, semester berapa sekarang? Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Banu Taslim. Saya dari Prodi Teknik Mesin, angkatan 2022 dan asal saya itu dari Lampung, Kak. Dari Lampung Iya, ya, dari Sumatera. Lampung. Sumatera. Sumatera Selatan ya kalau Lampung ya? Bukan, Kak. Jadi Lampung itu kayak jadi provinsi sendiri. Oh, provinsinya aja lah iya. ya. Sumatera Selatan Palembang ya, Iya. Lampung utaranya ya. Oke, Banu. Nah, kali ini kan kalau Banu ini kan jurusan Teknik Mesin. Kenapa kok milih jurusan Teknik Mesin dan di Universitas Akprin sih, Banu? Oke. Mungkin kalau kenapa milih jurusan Teknik Mesin itu karena kalau kan saya backgroundnya dari SMK ya, Kak. Jadi kayak SMK-nya itu teknik kendaraan ringan. Jadi mau langsung ke agar satu linear dengan jurusan dari SMK saya. Jadi dari saya itu SMK-nya di teknik kendaraan ringan dan kuliahnya di teknik mesin, jadi satu linear. Gitu. Oke, biar linear ya. Iya, Emang cita-citanya Banu apa sih? Engineer, Kak. Oh, engineer Ya, ya. engineer. Berarti Insya Allah. pas ya, insya Iya. Allah bisa tercapai. Apalagi sekarang semester 7. Iya, semester Nah, 7. kalau di teknik mesin nih Banu, mungkin barangkali Sobat EU juga pasti familiar ya dengan jurusan teknik mesin. Sebenarnya teknik mesin itu belajar apa sih? Oke. Sebenarnya teknik mesin ini ada tiga fokus di pelajaran. Yang pertama itu di energi, fokusnya energi. Yang kedua di manufaktur. Yang ketiga itu di bahan. Oke. Jadi yang dimana di energi itu fokusnya ke energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik atau energi yang ramah lingkungan seperti kayak pembangkit listrik tenaga biomasa seperti skripsi saya. BTW sekarang saya sedang skripsian. Oh, baru skripsian ya. Oke. Dan yang kedua yaitu proses manufaktur itu kayak seperti perancangan assembly dari pembuatan mesin. Contohnya mesin pencacah sampah seperti seperti hibah dosen saya itu kemarin saya mengikuti hibah dosen yang dimana saya membuat perancangan mesin pencacah sampah gitu kan. Dan yang selanjutnya yaitu bahan, dimana bahan itu seperti kayak bahan itu jadi kita harus mengetahui apa itu yang dimana di dalam bahan-bahan tersebut itu banyak kandungan-kandungan logam atau sejenisnya yang mana bahan itu sangat penting sekali dalam teknik mesin, di mana kalau kita untuk melakukan perancangan proses manufaktur sebelum itu harus mengetahui bahan apa yang diperlukan gitu. Oke. Jadi bahan itu ada beberapa pengujian seperti pengujian impact, pengujian tarik, terus pengujian mikro dan dan lain sebagainya. Oke, jadi dari bahannya sampai mungkin apa ya, spek-spek mesinnya gitu ya, Banu ya, dipelajari di sana. Nah, kalau biasanya kan familiarnya kalau SMK atau SMA itu kan jurusan IPA ya. Nah, ini apa? Maksudnya kalau di mesin itu lebih banyak kimianya, fisikanya atau campur gitu? Kalau di mesin itu balance sih, Kak. Jadi kayak ada kimianya, fisikanya juga ada, dan matematikanya pun Matematikanya itu juga ya? paling penting banyak sekali itu. Banyak sekali ya? Banyak sekali. Oke, tapi ada culture shock nggak sih ketika SMK di kendaraan ringan ya? Langsung masuk ke teknik mesin yang mungkin di universitas gitu. Untuk saya pribadi kalau culture shocknya itu mungkin kayaknya nggak ada ya, Kak ya. Soalnya dari teknik kendaraan ringan itu mempelajari tentang mesin-mesin mobil dan move to the di kampus juga kan mempelajari tentang mesin-mesin juga, dan bedanya itu kalau di kampus mempelajari banyak mesin, jadi bukan mesin kendaraan doang. Jadi banyak mesin. Mungkin kalau culture shocknya itu mungkin saya kan gap 2 year, jadi mungkin kayak kaget awal-awal itu, Kak. Jadi pelajaran itu kayak kaget. Kenapa tuh? Kagetnya kenapa? Karena kan saya gap year, jadi karena mungkin beberapa tahun saya nggak belajar gitu ya. Belajar sekali kuliah langsung itu langsung kaget itu, Kak. Lumayan berat ya berarti ya? Lumayan Lumayan ya.
Oke, kalau sobat EU nih, Banu yang pengen masuk teknik mesin tapi dia nggak pernah tahu gitu. Kalau Banu kan basicnya kendaraan ringan ya, jadi pernah mempelajari gitu. Nah, kalau dari sobat EU yang ingin masuk teknik mesin tapi nggak tahu nih, apakah lumayan tergopoh-gopoh atau lumayan berat untuk belajarnya atau seperti apa? Kalau menurut Banu sendiri? Mungkin menurut saya itu nggak masalah sih Kak, dari backgroundnya dari SMA atau SMK. Dan saya punya teman juga backgroundnya dari SMA dan beliau juga mereka juga bisa mengimbangi. Kuncinya itu harus mau belajar gitu. Oke, kuncinya mau belajar nih ya. Mau belajar. Sobat EU ya, wah ini. Kuncinya adalah mau belajar dan mau belajar salah satunya di Universitas Akpri Indonesia. Nah, kenapa kok tadi kan sempat menanyakan kenapa kok teknik mesin. Nah, kenapa kok Universitas Akpri nih, Banu? Mungkin karena background dari Universitas Akpri itu saya lihat bahwa banyak dosen-dosen yang berkompeten. Setelah itu dan kemarin itu kenapa saya di Universitas Akpri mungkin banyak kayak dosen-dosen dari Universitas Akpri khususnya di teknik mesin itu banyak mendapatkan hibah. Nah, itu salah satu alasan saya untuk mendaftar di Universitas Akpri. Oke, berarti memang Banu ini lebih fokus kepada akademik ya, akademik, hibah dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan perbincangkan terkait hibah gitu ya, Banu. Tapi ada nggak sih Banu perbedaan ketika masuk universitas gitu ya, dari SMK di Lampung masuk ke universitas yang pasti lumayan gede kan, culture shocknya tadi selain harus belajar lagi gitu. Harus belajar lagi. Apa adaptasinya? Mungkin kalau apalagi di Jogja gitu. Oh ya, mungkin di adaptasi di Jogja itu dari Sumatera ke Jogja itu mungkin kayak berbeda gitu kan. Berbeda ya, apanya yang berbeda? Culture shock gitu. Kayak di Jogja itu lebih mungkin kendaraannya atau traffic light-nya atau yang lain sebagainya itu kan kayak lebih teratur. Berbeda dengan Sumatera tanpa mengecilkan Sumatera ya. Jadi tapi kalau perbedaannya itu ya mungkin dari orang-orangnya ramah, terus lalu lintasnya dan mungkin makanannya tentu. Kalau makanannya itu kalau di Jogja manis. Tapi kalau di Sumatera khususnya saya itu sukanya pedas. Jadi itu mungkin butuh penyesuaian juga. Oke, butuh penyesuaian. Teman-temannya juga gimana sih Banu penyesuaiannya? Kalau tadi kan daerah, kalau teman-temannya apakah apalagi di Akpri ini kan dari Papua hingga ini ya, Sumatera ya. Mungkin kalau teman-temannya itu ya mungkin dari saya enak aja sih. Soalnya saya itu ambivert, bisa introvert, bisa ke extrovert. Jadi bisa kayak fleksibel gitu. Jadi untuk mendapatkan teman atau ngobrol sama teman itu mungkin lebih gampang gitu. Lebih mudah ya? Lebih mudah. Oke, sekarang semester 7, berarti sudah berapa tahun? Hampir 3 tahun lebih ya? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya. Apa sih yang membuat Banu untuk tetap mungkin bersemangat untuk sekolah dan juga mencari inspirasi apalagi dari jurusan teknik mesin sendiri? Oke. Alasan saya buat semangat buat kuliah itu dari orang tua sih Kak. Jadi kayak orang tua udah susah payah, jerih payah untuk bekerja untuk membiayai saya dan saya harus melakukan tanggung jawab saya untuk menyelesaikan kuliah dan membuat bangga kepada orang tua itu. Oke, itu ya yang membuat bangga. Pengen besok pulang ke Lampung menjadi sarjana mesin gitu ya, teknik mesin untuk membanggakan kedua orang tua. Nah ini Sobat EU ya, perjalanan dari Banu, seorang anak muda dari Lampung begitu ya, untuk mencapai impiannya, mencapai cita-citanya menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Akpri Indonesia. Nanti kita akan bahas selengkapnya bagaimanakah perjalanan Banu terkait menjadi anggota hibah begitu ya, ataupun juga aslab juga ya Banu ya, aslab juga. Nah bagaimanakah ceritanya, nanti kita akan kembali. Preview. Perjalanan menjadi seorang mahasiswa tentu saja menjadi salah satu motivasi begitu ya sahabat EUPOD, terkait bagaimanakah kerja keras ataupun juga bagaimanakah kerja cerdas seorang mahasiswa. Salah satunya Banu ini yang mempunyai track record cukup sibuk ya Banu ya. Di Universitas Akpri Indonesia sudah semester 7, sekarang sudah skripsi, kemarin pernah magang gitu ya. Magang lalu juga ikut hibah-hibah dosen. Nah mungkin bisa diceritain nggak sih Banu, kenapa Banu ingin aktif untuk terjun di dunia akademik ataupun non akademik di Universitas Akpri Indonesia? Gini, mungkin kalau kenapa ingin aktif, mungkin kalau dari saya itu kalau kita lebih aktif
itu dapat mempermudah peluang untuk mendapat pekerjaan atau kayak mana gitu. Jadi kayak CV-nya itu lebih banyak gitu Kak. Jadi mungkin kayak gitu. Oke, jadi pengen memperbanyak portofolio CV ya. Iya. Oke, nah ini awal mula keaktifannya dimulai dari mana Banu? Kalau Mungkin di kalau- Akpren? ya. Mungkin kalau awal mula keaktifannya itu saya mulai dari semester 3 itu mungkin jadi asisten dosen Oke. di lab pengujian bahan tentunya, dan dari sana itu kita belajar bagaimana cara manage waktu, untuk bagaimana cara memberi materi terhadap mahasiswa-mahasiswa yang lain seperti itu. Kalau aslab tuh ngapain sih? Maksudnya kayak nyiapin bahan atau gimana gitu? Oke. Kalau aslab itu ya seperti kakak bicara tadi, kayak menyiapkan bahan, terus menyiapkan materi yang akan diajarkan, terus melakukan pengujian juga seperti itu. Oke, jadi menyiapkan semuanya ya, materi dan lain sebagainya. Nah, aslab, terus himpunan ikut juga? Himpunan satu periode ikut Kak. Oh, satu periode juga ikut. Nah, apa sih yang bisa diambil dari kalau ikut keaktifan untuk himpunan sendiri, Banu? Oke, kalau dari saya, kebetulan saya ketua dari Departemen Olahraga. Oke. Himpunan di Departemen Olahraga, di Himpunan Mesin, dan mungkin yang bisa saya dapat itu mungkin untuk bagaimana cara leadership. Jadi kita itu harus bisa melit anggota-anggota kami, bagaimana terus, dan seperti itu. Oke, berarti belajar leadership ya Iya. di himpunan ya, ataupun juga di aslab juga, tanggung jawab tentu saja. Nah, selain aslab, himpunan, lalu ikut hibah-hibah Iya, juga. benar, Kak. Hibah-hibah apa aja sih, Banu, yang pernah diikutin atau mungkin bisa diambil pelajaran dari mengikuti hibah dosen? Oke, mungkin kemarin itu tahun 2024 aku ngikutin hibah dosen yang itu posisinya di hibah Kosa Bangsa, maaf. Oke. Yang itu posisinya di Bendung Semin. Yang mana itu saya dengan tim dengan saya melakukan pembuatan mesin. Jadi mesin itu digunakan untuk banyak macamnya, seperti contoh pencacah sampah, terus mesin penggiling kotoran hewan, setelah itu mesin pencacah pakan ternak, seperti itu. Oke, jadi beberapa mesin-mesin yang dihibahkan begitu ya di program dosen tersebut, hibah dosen tersebut. Nah, gimana sih, maksudnya kayak prosesnya gitu loh Banu, kayak kita membuat, kalau sebuah mesin tuh kita harus ngerancang dulu, konsep dulu, atau gimana gitu, mungkin bisa diceritain nih sama Sobat Eupod. Kalau merancang itu pasti ya, di semua lini itu rancangan itu pasti. Jadi awalan bagaimana kita untuk melakukan kegiatan itu pasti ada awalan atau rancangan seperti itu. Jadi kemarin itu saya merancang mesin project itu 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam Kak. Jadi kan Nggak tidur tuh, 2 hari oh nggak tidur beneran. Oh lembur ya. Deadline-nya itu kemarin tuh deadline-nya itu sangat padat, dan saya harus merancang 2 mesin, dan itu deadline-nya sangat padat, cepat sekali gitu. Jadi 2 hari 2 malam nggak tidur, dan itu agak burnout juga sih Kak. Agak burnout juga ya. Itu mesin apa? Mungkin bisa diceritain. Itu mesin pencacah kotoran hewan. Yang mana fungsi pencacah kotoran hewan itu, kotoran hewan seperti yang kotoran kambing sesudah kering, setelah itu dicacah di mesin, setelah itu jadi serbuk-serbuk. Dan serbuk-serbuk kotoran itu dilakukan untuk selanjutnya akan diolah menjadi pupuk organik. Oke, jadi itu ya kebermanfaatan teknologi tersebut. Nah, kalau biasanya ngonsep mesin gitu ya, atau mungkin juga melihat spek-speknya apa, itu kesusahannya apa sih kalau di proses-proses kayak gitu, Banu? Mungkin kalau kesusahannya itu, mungkin dari saya belum ada sih Kak. Oh, nggak susah ya? Nggak susah. Oh, luar biasa loh. Nggak ada kesusahan loh. Karena basicnya saya suka menggambar Kak. Jadi kayak kalau merancang itu mungkin kendalanya kayak di softwarenya sih Kak. Softwarenya itu kayak belum lisensi kan Kak. Jadi kayak menggunakan Cracks. Habis itu kayak ya susahnya itu dari settingan softwarenya aja sih Kak. Oke. Nah, kalau prosesnya gimana Banu? Ini lumayan penasaran ya, ketika anak mesin gitu ya membuat sebuah mesin. Itu prosesnya dari merancang terus gimana gitu? So, kalau proses dari membuat mesin dari
nol sampai jadi itu mungkin dari pertama itu rancangan, membuat rancangan. Oke. Bebas menggunakan software apa seperti AutoCAD, SolidWorks, Inventor seperti itu. Setelah merancang kita harus melakukan klasifikasi bahan-bahan apa yang dibutuhkan dalam mesin itu. Setelah itu kita pengadaan bahan-bahan yang dibutuhkan. Setelah itu baru kita melakukan assembly. Di mana assembly itu sama dengan melakukan pemasangan part-part yang ada. Oke. Gitu. Setelah assembly mungkin kayak painting, finishing, dan mungkin dites, melakukan uji tes. Setelah itu, setelah uji tes berhasil, mungkin langsung dilakukan finishing, dicat atau seperti yang lain. Oke, berarti dari dari pengkonsepan sampai pemilihan spare part sampai ke finishing dan penggunaan dari mesin tersebut gitu ya, Banu ya. Itu berapa orang dari teknik mesin, Banu? Kalau kemarin saya 2 orang, Kak. 2 orang aja. Iya, 2 orang. Oke, 2 orang 1 mesin. Iya. Oke, kesusahannya apa sih, Banu? Kalau tadi kan memang Banu bilangnya nggak susah ya, karena mungkin suka dari situ. Tapi kan pasti akan ada tantangannya apa gitu. Kalau tantangan untuk membuat mesin sendiri itu mungkin dari individu ya, Kak. Jadi mungkin kayak pemikiran saya itu tidak sama dengan pemikiran teman saya. Oke. Jadi itu mungkin agak crash di sana. Jadi mungkin dari pemikiran, setelah itu mungkin kayak ego masing-masing. Nah itu mungkin kendalanya itu mungkin gitu. Oke, berarti lebih ke cara pandang masing-masing seperti apa gitu ya. Nah, menarik ini ya, Sobat EU ya. Apalagi ketika Banu ini semester 7 sudah membuat beberapa mesin berarti? Total 4, Kak. Oh, total 4 mesin. 4 Ada 4 apa aja tadi? Yang pertama pencacah sampah organik. Oke. Yang kedua pencacah kotoran hewan. Yang ketiga pencacah kotoran ternak. Yang keempat hibah yang sekarang ini saya buat judulnya itu buat skripsi saya. Kayak apa tuh? PLTBM. Pembangkit listrik tenaga biomasa. Dan itu sangat inovatif sekali. Kenapa inovatifnya? Kenapa kamu mengambil judul skripsi itu? Coba. Oke. Karena itu hibah riset dari dosen dan kebetulan saya mendapatkannya. Dan itu saya akan memanfaatkan semaksimal mungkin. Dan saya juga tertarik dengan materi energi baru dan terbarukan seperti PLTBM. Itu seperti sampah-sampah biomasa itu bisa dikonversikan ke energi ya. Ke energi, Kak, benar, Kak. Oke. Jadi kayak mungkin energi baru yang next level gitu. Jadi nggak cuma energi matahari gitu ya, ataupun juga air dan lain sebagainya, tapi ini energi terbarukan dari sampah-sampah ya berarti ya? Sampah biomasa. Sampah biomasa, oke. Menarik ini ya, Banu ya, apalagi Sobat EU kalau yang mungkin taunya kalau teknik mesin itu kan ya buat kendaraan gitu ya, tapi ternyata ini juga buat alat-alat supaya bisa berdampak ataupun bermanfaat untuk masyarakat. Nah, selain itu apalagi sih Banu, kalau Banu kan sempat ikut hibah. Terus apa dari hibah tersebut yang bisa diambil dari Banu selain mungkin pengalaman, ilmu dari dosen, apalagi yang bisa diambil dari keaktifan tersebut? Mungkin kalau yang bisa diambil dari hibah itu mungkin kayak bagaimana cara kita mengkomunikasikan ide kita ke dosen. Itu sangat penting sekali. Jadi kayak berkolaborasi dari antara mahasiswa dan dosen itu harus berkolaborasi. Mungkin dari situ terus. Setelah itu mungkin dan juga time management sih, Kak. Jadi kemarin itu saya pribadi pas mengerjakan desain itu time management saya kurang. Jadi kayak itu mungkin jadi not buat saya. Keteteran gitu ya. Oke. Nah, kalau time management nih, terkait time management, gimana caranya bisa membagi waktu, mungkin waktu sekolah, waktu akademik gitu, sama me time Banu gitu. Sukanya apa sih Banu me time-nya? Mungkin game, futsal, dan olahraga oke, gitu, Kak. Oke. Cara dibaginya gimana Banu? Mungkin kalau cara membaginya itu seperti kalau ada tugas atau tugas dari dosen gitu, mungkin kalau cara membaginya itu kita harus memilah beberapa tugas itu. Setelah itu kita kerjakan dulu mana yang deadline dan yang urgent. Jadi mungkin itu. Oke, jadi membagi skala prioritas ya. Skala prioritas. Skala prioritas itu Sobat EU. Nah, menarik juga Banu ini sudah magang. Iya. Di mana magangnya? Saya kebetulan
kemarin magang di PT Wilmec Control System di Batam, Kak. Oh, di Batam ya? Iya, di Batam. Oke. Gimana caranya bisa daftar di situ, bisa keterima? Lo dapat apa di sana, Banu? Kalau dapet sih banyak ya, Kak. Mungkin bisa diceritain nih gimana kok bisa masuk ke Wilmec gitu kan? Mungkin Salah satu perusahaan yang besar kan? Iya, salah satu perusahaan go internasional juga. Betul. Yang itu mungkin kalau dari saya itu mungkin dari scroll sosial media di Akprin itu kan saya ketemu pendaftaran magang gitu, Kak. Dan saya mikir kayak mungkin ini kesempatan bagus buat karir saya ke depannya gitu, buat experience juga. Setelah itu mungkin ya habis itu saya langsung tertarik gitu, Kak, langsung mendaftar. Dan yang didapat di Wilmec itu sangat banyak sekali, Kak. Apa tuh? Yang pertama yaitu mungkin disiplin mungkin. Karena di sana itu bekerja harus tepat waktu. Mungkin dan setelah disiplin, setelah itu komunikasi. Dan di sana itu komunikasi rata-rata klien di PT itu dari abroad, dari luar, dari luar negeri ya. Iya, dari luar semua. Dari Timur Tengah, dari Southeast Asia juga banyak juga. Mungkin itu dan mungkin dapat gaji juga, Kak. Oh, dapat gaji ya? Walaupun nggak banyak gitu, mungkin cukup lah, Kak. Oke, boleh di-spill berapa di sana sih? Maksudnya waktunya di sana, magang di sana tuh berapa lama gitu? Untuk waktu bekerjanya, Kak ya? Pas magang berapa bulan? Oh, pas magang. Saya itu mulai magang tuh dari pertengahan Februari sampai Juni, Kak. Oh, lumayan lama ya? Iya, lumayan lama. Dan lumayan dapat tabungan juga ya? Iya, alhamdulillah. Oke, selain tadi mungkin kedisiplinan, lalu juga komunikasi. Apa sih yang dikerjain di sana kalau magang tuh, Banu? Oke. Jadi PT Wilmec Control System ini adalah PT yang bergerak di bidang pembuatan otomasi untuk panel-panel yang ada di pengeboran minyak atau gas alam gitu, Kak. Jadi kami itu di sana itu membuat panel yang dimana panel itu digunakan untuk otomasi. Jadi kayak ngontrol sumur bor minyak atau gas itu jadi kayak lebih terstruktur gitu, Kak. Oke, lebih memudahkan juga ya, otomasi juga ya, begitu. Oke. Nah, di sana apakah Banu aja dari Akprin atau ada beberapa teman? Oke. Kalau teman saya kemarin 10 orang, Kak. Oh, oke. Dari Akprin semua? Iya, dari Akprin semua. 10 orang dengan saya dan itu semua teknik mesin dan satu teknik industri, Kak. Oke. Ya. Dan di sana itu banyak yang dilakukan seperti fabrikasi, production, terus quality control atau QC, HSE, Health Safety Environment, dan packing dan lain-lain juga banyak yang dilakukan di sana gitu. Oke, jadi banyak ya, semuanya nggak hanya tertuju sama satu pekerjaan aja, tapi semua pekerjaan bisa dicoba ya, Banu ya. Benar, Oke, nah ini kalau dari Universitas Akprin sendiri, apakah ada mungkin kayak membimbing, memandu gitu untuk magang kemarin? Oh, kalau dari Universitas Akprin itu sangat banyak bimbingannya. Seperti contoh kayak sebelum keberangkatan magang itu harus ada kayak bimbingan sebelum magang yang dilaksanakan oleh Ketua Kaprodi dan DP2AI dan banyak lainnya dan wakil rektor juga. Setelah itu setiap antara 2 minggu atau 3 minggu diadakan monitor evaluasi di sana. Jadi mungkin ya sangat membantu sekali dari Akprin itu. Oke, jadi tetap tidak bahasa Jawanya tidak dilepaskan, tidak diicolkan ya, Sobat EYU ya, tidak dilepaskan begitu ya untuk teman-teman dari Akprin ini untuk belajar di sana begitu ya, belajar, magang dan tentu saja juga memberikan atau mendapat ilmu yang banyak begitu ya, Banu ya. Benar. Oke, menarik nih ya Sobat EYU ya, apalagi tadi hibah Aslab dan juga keaktifan Banu di magang menjadikan Banu ini menjadi salah satu mahasiswa Akprin yang terpilih tentu saja ya Banu ya, karena pasti banyak seleksinya kan ya, betul di salah satu perusahaan di Sumatera. Nanti kita akan simak bagaimanakah Banu ini mengejar cita-citanya ataupun juga perjalanannya menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Akprin Indonesia. Preview.
Support system dari Universitas Akpro Indonesia tentu saja memberikan dampak yang luar biasa untuk para mahasiswa-mahasiswi ini ya, Sobat EU ya. Apalagi ketika tadi Banu bercerita terkait magangnya ya Banu ya, di Sumatera, dan tentu saja ini menjadi salah satu experience ataupun juga pengalaman yang terbaik di Universitas Akpro Indonesia. Nah, salah satunya nih Banu, kalau tadi kan support system gitu ya. Dari dosennya seperti apa sih Banu? Kalau tadi kan dari pendampingan rektorat dan juga direktorat terkait gitu. Kalau dari dosennya seperti apa, Ban? Mungkin dari saya, kalau dari dosen Universitas Akpro itu sangat inovatif ya Kak. Jadi kayak banyak ide yang disalurkan di hibah itu tadi. Terus banyak dosen yang kalau dosen itu kan beberapa itu ada yang susah dan ada yang gampang dan ada juga yang lucu gitu Kak. Jadi, ada yang lucu di teknik mesin? Ada. Nggak galak ya? Nggak galak itu Kak. Jadi teman-teman iPod mungkin recommended di teknik mesin. Soalnya dosennya gampang-gampang dan lucu-lucu. Gampang-gampang dan lucu-lucu. Oke, jadi nggak kaku ya Banu ya? Benar Kak. Oke, nah kalau pengalaman yang paling mungkin paling nggak terlupakan gitu ya selama 7 semester ini di Akprin, di Universitas Akpro Indonesia, apa sih Banu? Mungkin kalau pengalaman yang nggak terlupakan itu mungkin dari ngumpul deadline tugas yang telat mungkin itu ya. Terus habis itu banyak sih pengalaman yang nggak terlupakan, dan dapat hibah itu salah satunya yang sangat manfaat sekali buat saya Kak. Oke, sangat manfaat sekali ya yang ikut hibah. Nah tentu saja kan kalau ikut hibah biasanya dinotis karena kamu aktif gitu. Nah caranya supaya mungkin ada tips nggak sih untuk Sobat EU sendiri ataupun mungkin sobat-sobat mahasiswa baru gitu ya, yang pengen aktif lalu juga tetap berprestasi tapi juga tetap me time-nya tetap ada, itu ada nggak sih Banu tips and triknya jadi mahasiswa? Jadi mahasiswa mungkin kayak dari saya mungkin lebih mungkin salah gimana Kak? Tips and triknya nih, kamu punya tips apa nggak sih atau saran apa buat mahasiswa-mahasiswa, apalagi mahasiswa-mahasiswa baru yang baru banget gitu loh masuk universitas, harus apa sih gitu? Mungkin kayak persiapannya gitu Kak ya. Iya, betul. Jadi kalau persiapannya itu mungkin dari belajar yang giat gitu, itu penting sekali, dan setelah itu mungkin dengan dosen itu harus lebih aktif lagi, gitu Kak. Lebih aktif ya di kelas gitu ya, berani buat tanya dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nah kalau kamu kan ini salah satunya Banu ini kan semester 7, otomatis mahasiswa senior gitu ya. Apa yang mungkin pesan untuk adik-adiknya, apalagi di teknik mesin? Mungkin kalau pesan-pesannya itu santai boleh tapi lalai jangan Kak. Oke. Ya, itu pesan gitu, santai boleh tapi lalai jangan. Santai boleh tapi lalai jangan. Tuh nanti di ini ya headline ya. Oke, santai boleh tapi apa tadi? Lalai jangan. Lalai jangan. Nah, itu yang membuat Banu tetap bertahan ya, apalagi di teknik mesin gitu ya. Susahnya apa sih Banu kalau jurusan teknik mesin tuh? Kalau susahnya itu sebenarnya gampang sih Mbak. Jadi di kuliah di teknik mesin itu kayak dari background saya di SMK itu, mungkin kalau susahnya itu dari saya waktu, time management sih, tetap time management itu masih buruk sekali, dan mungkin selang waktu ke waktu mungkin saya bisa mungkin lebih baik lagi untuk melakukan time management gitu. Oke, nah semester berapa yang paling berat menurut Banu? Paling banyak laporannya atau tugasnya gitu? Sebenarnya kalau laporan itu nggak terlalu berat sih Kak. Mungkin kalau di semester yang paling berat itu menurut saya di semester 5. Dan di semester 5 itu saya melakukan hibah dosen sekaligus riset untuk skripsi saya. Oh, semester 5 udah mulai riset skripsi. Hibah, dan dari riset itu kan project dari dosen. Dan dosen itu memberikan beberapa judul skripsi yang bisa diambil dari mahasiswa gitu. Oke, jadi dibantu juga ya sebagai seorang mahasiswa
dosen membantu untuk mencari judulnya ya. Iya, benar, Nah Kak. ini kadang yang tidak ada ya Sobat Ayu ya di beberapa universitas karena kadang-kadang sendiri-sendiri kan. Sendiri-sendiri, Kalau ini cari mendapat judulnya. inspirasi dari dosen. Apalagi? Mungkin di semester 5 dan semester 6 itu saya magang, dan mungkin yang di magang itu yang lebih mungkin dari saya lebih menantang gitu, Kak. Lebih menantang. Iya, lebih menantang. Apa tantangannya selain manajemen, time management? Kalau tantangannya lebih ke ini sih, Kak. Culture shock, agak culture shock di sana. Oh, Iya. kenapa tuh? Padahal kan asli Sumatera Iya, ya, ke beneran. Sumatera. Tapi agak culture shock. di Oh, sana. apa yang buat shock? Mungkin kalau membuat shock itu karena udah lama di Jogja dan orang-orangnya seperti kayak ramah-ramah dan lalu lintasnya juga rapi dan terstruktur gitu. Oke. Mungkin di sana kaget, Kak. Jadi mungkin kayak orangnya itu kayak mungkin wataknya orang Sumatera itu kan keras-keras, Kak ya. Jadi kayak kaget gitu, Kak. Apalagi ini di perusahaan internasional ya, International company. yang tentu saja pegawainya, karyawannya nggak hanya orang Indonesia ya. Iya, benar. Pernah nggak sih di sana mungkin berinteraksi dengan orang asing? Jadi kemarin pengalaman saya itu berinteraksi dengan orang Singapura. Oke. Jadi kemarin ada kayak trouble di mesin. Jadi kebetulan leader saya itu tidak fasih bahasa Inggris dan saya ditunjuk untuk kamu dampingin orang ini, dan orang ini sedang melakukan maintenance beberapa mesin itu, dan saya melakukan beberapa percakapan dengan beliau gitu. Oke, berarti Banu ini juga lancar ya berbahasa Inggrisnya ya, apalagi magangnya itu kan presentasinya bahasa Inggris ya. Iya. Nah, gimana? Bisa mungkin diceritakan nggak sih sama Sobat EU? Pasti deg-degan, lalu prepare-nya gimana, persiapannya gimana gitu. Oh iya, ya. Mungkin kalau persiapan itu nggak terlalu susah sih, Kak. Dan karena dari semester awal itu saya sudah tertarik kepada bahasa Inggris. Oke. Dan ya dari situlah saya udah mulai mendengarkan lagu bahasa Inggris, terus nonton film bahasa Inggris dan lain-lain sebagainya gitu, Kak. Oke, tipsnya itu ya, kalau pengen suka bahasa Inggris Iya, adalah mendengarkan lagu bahasa Inggris dan nonton film bahasa Inggris. Oke, nah selain itu Banu, kalau kemarin kan magang kan dapat prakteknya. Kalau di akademik apa ininya yang didapat dari ternyata di magang ini saya mendapatkan ilmu yang kemarin saya pelajari nih di kampus gitu nggak? Oh, jadi kalau di magang itu kayak ilmu dari akademik dari kampus itu banyak diterapkan di sana. Contohnya kayak penggunaan kren. Jadi kren kayak untuk mengambil barang itu kan saling terkait dengan mata kuliah kinematika dan dinamika. Itu ada. Setelah itu banyak transfer energi di sana, dari energi panas ke tubingnya, atau dari banyak komponen yang di sana yang dapat dapat energi panasnya itu banyak gitu. Jadi pengaplikasiannya di teori dapat, di kampus dapat teorinya, lalu di magang dapat prakteknya gitu ya. Iya. Oke, jadi linear ya Banu ya, Linear apa banget, yang Kak. didapatkan di kampus sesuai dengan apa yang ada di lapangan gitu ya. Sesuai banget. Oke, nah ini Sobat EU menjadi salah satu tentu saja bentuk semangat gitu ya Banu ya, kalau di sekolah ataupun di kampus mendapatkan ilmunya, terus pas magang dapat prakteknya gitu. Nah mungkin bisa juga disampaikan gitu ketika kita memilih sebuah perusahaan untuk magang itu ada nggak sih tipsnya atau pantengin aja Instagram Akprin atau gimana gitu Banu? Untuk saya kita harus lebih aktif ya, Kak. Jadi kayak kalau ada kayak pengumuman internship atau di mana gitu, kita harus lebih aktif dan harus selalu konsultasi ke dosen gitu, Kak. Oke. Gimana baiknya kalau saya dapat informasi internship di sini, dan itu harus dikonsultasikan ke dosen gitu, Kak. Benar. Baik, nah ini dari tadi kan kita sempat menyimak kalau Banu ini memang aktif ya di berbagai lini ya Sobat EU ya. Selain tadi cita-cita menjadi engineering ataupun juga ingin membagian kedua orang tua, apa yang menjadi motivasi terbesar Banu untuk wah saya pengen aktif kok di akademik ataupun di kampus ini? Motivasi saya mungkin karena kalau motivasi itu lebih ke orang tua sih, Kak. Jadi kayak Oke. orang tua itu lebih
ya ingin membahagiakan orang tua juga, terus motivasi ingin melakukan hal yang dimana itu tuh berguna bagi saya di masa depan gitu Kak. Oke, bisa menjadi seseorang gitu Iya, ya, Banu ya, tentu saja ya. Apalagi sekarang semester 7 sudah mulai menyusun skripsi dan sudah mulai nanti insya Allah akan ada di apa ya, fase bekerja begitu ya, ataupun memilih sebuah perusahaan. Apalagi kalau di Universitas Akprin ini, Sobat EYU, kalau sempat kita simak begitu ya di Instagram ataupun juga di website Universitas Akprin Indonesia, lulusan dari Universitas Akprin Indonesia ini banyak begitu ya, banyak diserap di perusahaan-perusahaan, apalagi kalau mesin ini kan banyak di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera gitu. Sempat nggak sih Banu kayak kepikiran atau mungkin mendengar selentingan-selentingan, oh ternyata alumni Akprin ini banyak di perusahaan ini loh, atau mungkin pernah berinteraksi sama alumni? Kebetulan di PT Wilmek itu yang kemarin presiden direkturnya alumni Akprin kan? Oke. Iya, alumni Akprin. Jadi kayak ya alumni Akprin aja bisa jadi presiden direktur, kenapa saya enggak gitu kan? Jadi kayak termotivasi dari itu kan. Oke, termotivasi dari itu begitu ya. Nah, jadi Sobat EYU tidak hanya tidak hanya ilmunya saja yang didapat di universitas, tapi juga di tenaga kerja ataupun juga di bagian pekerjaan pun salah satunya alumni Universitas Akprin Indonesia menjadi salah satu tonggak bersejarah begitu ya, Banu ya. Selain itu ada nggak sih kayak mungkin pernah ketemuan fakultas teknik begitu ya, ataupun jurusan teknik dengan alumni-alumni yang lain? Kalau ketemuan sih belum sih Kak. Ya mungkin dari kayak cerita-cerita aja berarti cerita-cerita ya. Dan kemarin itu ada seminar yang dihadiri oleh karyawan Freeport atau apa itu yang alumninya dari Akprin itu, dan itu sangat membantu sekali dari saya mengikuti seminar itu. Dari advice-nya, dari experience-nya, dari hal-hal yang ya membuat motivasi dan bisa mungkin dari kayak bagaimana caranya mendaftar di Freeport atau di perusahaan-perusahaan yang internasional ya. Perusahaan internasional seperti itu. Baik, jadi memang Universitas Akprin Indonesia ini, Sobat EYU, menyalurkan banyak talenta-talenta terbaik, apalagi salah satunya di teknik mesin gitu. Nah, boleh nggak sih Sobat EYU diajak untuk masuk ke jurusan teknik mesin, atau barangkali saudara-saudaranya ataupun Sobat EYU sendiri yang tertarik menjadi salah satu anggota dari teknik mesin nih? Mungkin ya teknik mesin itu banyak kelebihannya dan juga akreditasinya baik sekali, dan dosen-dosennya pun sangat ya komunikatif dan sering membantu gitu Kak. Dan mungkin kayak ya mungkin salah satu fakultas prodi terbaik ya di teknik mesin itu Kak. Oke, dan sesuai ya linear ya antara kurikulum teori yang diajarkan di universitas sampai di pekerjaan ya, Banu ya. Karena Banu juga sudah mengalami testimoni sendiri nih ya Sobat EYU ya. Bekerja ataupun juga magang di sana ternyata juga linear begitu sama teori-teori yang diberikan di Universitas Akprin Indonesia. Nah, selain itu kenapa harus di Akprin nih, Banu? Karena di Akprin itu tempatnya strategis Kak. Strategis, setelah itu dan mungkin teman-temannya juga lebih kayak mengayomi dan kayak saling membimbing juga. Dan mungkin kayak banyak perbedaan culture, tapi itu bisa membuat kita lebih kuat gitu. Perbedaan itu kayak membuat lebih kuat gitu, dan lebih bermacam-macam gitu Kak. Jadi di Akprin itu banyak macam-macam dari mana-mana. Banyak macam-macam ya. Iya. Dari mana-mana, tapi juga pandangannya pun juga banyak. Tapi juga positif ya, Banu ya. Oke, nah kalau buat mahasiswa-mahasiswi baru nih yang sudah masuk Universitas Akprin Indonesia, harus ngapain sih supaya bisa aktif atau mungkin ternotis seperti Banu, bisa ikut hibah gitu? Oh, mungkin kalau buat mahasiswa baru itu advice dari saya itu mungkin lebih banyak komunikasi dengan dosen. Jadi kalau dengan dosen itu jangan takut atau jangan minder kah gitu. Dari situ kita dapat mungkin banyak beberapa hibah, mungkin beliau merekomendasikan kami untuk mengikuti hibah tersebut. Gitu. Jangan takut untuk aktif ya. Tadi apa motonya Banu? Motonya santai boleh,
lalai jangan. Nah, santai boleh, lalai jangan Sobat Ayopat. Terima kasih Bang Du kesempatannya hari ini, sukses selalu. Nanti skripsinya bisa dimudahkan dan bisa menjadi engineering. Di mana? Perusahaan mana? Pengen cita-citanya di mana? Mungkin ya di Pama mungkin Kak. Oke, Pama ya, baik. Atau Freeport mungkin juga bisa Mungkin, ya. insya Allah. Amin, sukses selalu Banu, terima kasih. Itu tadi Sobat EU perbincangan kita dengan salah satu mahasiswa terbaik dan juga berprestasi di Universitas Akbar Indonesia, jurusan teknik mesin. Tadi jangan malas-malasan dan tentu saja Sobat Ayupot menjadi salah satu motivasi tersendiri untuk kita bisa membanggakan kedua orang tua. Salah satunya adalah aktif di akademik ataupun non-akademik. Terima kasih Sobat Ayupot. Saat ini Anggun Sulstiawati pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Preview.